Saudara-saudari terkasih, ada yang mengeluh kepada saya dan mengatakan bahwa renungan Romo itu selalu menganjurkan mengasihi, mengampuni, berbuat baik. Tapi kan dalam kenyataannya ada banyak orang sulit, Romo. Ada banyak orang yang memang sakit. Apakah kita tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan? Apakah kita tidak berhak untuk bahagia juga, Romo? Menurut saya itu benar sekali. Dalam kenyataannya memang banyak orang yang dalam arti tertentu sakit. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya? Apa yang sedang kita alami sekarang ini, mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Yaitu kita menjaga diri dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan. Ketiga hal ini juga bisa kita terapkan untuk relasi kita dengan sesama kita. Dengan orang-orang yang sakit, kita mungkin juga bisa menjaga jarak. Bukan berarti tidak mencintai, bukan. Tetapi menjaga jarak. Dan melindungi hati kita dengan masker. Yang kita pakai masker, yang kita tutupi bukan mulut dan hidung, tapi hati kita. Jangan masukkan ke hati. Orang-orang yang memang perlu kita menjaga jarak dan melindungi diri dengan masker adalah orang-orang yang selalu mengeluh tentang apa saja. Nah, ini biasanya dalam arti tertentu secara psikologis dia agak sakit. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyalahkan. Apa saja disalahkan. Situasi disalahkan, orang disalahkan, pokoknya dia menyalahkan. Biasanya orang ini juga punya luka batin. Maka perlu menjaga jarak. Tetapi saya tidak mengatakan tidak mencintai loh ya. Menjaga jarak itu tetap bisa mencintai. Seperti sekarang ini kita menjaga jarak justru mencintai. Supaya orang tidak terpengaruh. Juga kita perlu melindungi hati kita sendiri memang dengan masker, menyaring orang-orang yang memang tidak perlu kita sungguh-sungguh dekat sekali secara emosional, menjaga jarak. Bahkan orang yang belajar tentang empat itu akan mengerti. Orang empat itu kalau mendampingi seseorang tidak boleh terlalu dekat secara emosional. Nanti dia drained, nanti dia kering. Nanti dia lemah, nanti dia justru sakit. Dan kalau sakit, tidak bahagia, tidak bisa juga menolong orang lain. Akhirnya dua-duanya menjadi menderita. Seperti anggur baru ditempatkan di kantong kulit yang lama. Dua-duanya rusak. Maka perlu menjaga diri. Orang-orang yang memang sakit, orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan, selalu curiga di mana-mana, kadang-kadang dia bukan sekedar tidak baik, tetapi memang secara psikologis ada yang disebut dengan luka batin, ada yang disebut dengan mempunyai akar kepahitan, apa sajalah. Dan itu tidak cukup hanya dengan kebaikan hati saja. Maka kita juga harus mempunyai strategi. Selain itu kita juga sering cuci tangan. Itu adalah lambang atau simbol untuk membersihkan diri. Kalau orang empat itu membersihkan diri dengan sering mandi, dia akan lebih segar secara emosional, energi negatifnya hilang. Tetapi terutama membersihkan diri itu adalah berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ada sakramen Maha Kudus, berdoa di sakramen Maha Kudus di hadapannya. Lalu menyerap seluruh energi positif, cinta, syukur, pengampunan, harapan, iman, sukacita, damai sejahtera, itu diserap semua. Itulah cuci tangan. Supaya kita bisa masuk lagi dan kemudian bisa mengasihi lagi dengan kekuatan Tuhan. Memang pada akhirnya ketika kita sudah bertambah umur, senja sudah kelihatan, kita tuh tidak menginginkan banyak hal. Yang kita inginkan adalah berada bersama dengan orang-orang yang mencintai kita. Berada bersama orang-orang yang mendukung,
berada dengan orang-orang yang memang baik kepada kita, ada untuk kita, dan kita juga bahagia bersamanya, dan mereka bahagia bersama kita. Hanya itu yang dibutuhkan. Nah, kalau tadi saya mengatakan beberapa orang yang memang kita harus dalam arti tertentu menjaga jarak dan memakai masker, ini yang lebih penting. Kita sendiri jangan jadi seperti orang itu. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit takut. Kita justru membawa harapan. Kita justru membawa damai sejahtera. Dan itu yang kita usahakan. Dan sering kita harus menjaga jarak dalam arti refleksi. Melihat diri sendiri. Apakah saya juga gampang mengeluh? Apakah saya juga gampang protes? Atau sebaliknya, saya selalu menemukan solusi. Saya selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Dan alasan yang paling kuat untuk bersyukur adalah kasih Allah kepada kita. Berkat-berkatnya yang selalu tersedia bagi kita. Jadi kita berhak kok berbahagia. Karena kebahagiaan itu yang menentukan kita sendiri. Orang lain boleh protes, orang lain boleh mengeluh, orang lain boleh menyalahkan kiri kanan. Tetapi kita bisa menjaga jarak emosional dan kita bisa memakai masker. Yang kita pakai masker adalah hati kita. Supaya kita tetap bisa bersukacita dan selalu berbahagia. Tetapi terutama karena kita sering cuci tangan. Membersihkan diri, berdoa kepada Tuhan, menimba seluruh energi positif darinya, dan mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Mudah-mudahan tips-tips ini bisa dipraktekkan dan membuat kita tetap bisa berbahagia, tetap mencintai, tetapi kita juga menemukan sukacita dalam mencintai. Happy in loving. Tuhan memberkati.